kalau kita cuma ada satu identitas akademik, itu ibarat tangga yang ke atas kan. Betul. Berarti kalau kamu di atas saat ini, aku di bawah. Iya. Dan satu-satunya aku di atas adalah dengan narik kamu ke bawah dan aku ada di atas lagi. Jadi multi identitas harapannya adalah nge-shift itu ke samping. Kita jadi punya pilar-pilar yang banyak, sehingga kita nggak berkompetisi untuk identitas yang sama. Ketika kita nggak percaya sesuatu, jadi nggak bakal ada dampak psikologis ke kita. Momen-momen kita merasa insecure dan merasa tercekoki atau terkontrol, itu biasanya karena kita percaya ada kebenaran dari apa yang dikatakan orang itu. Di Indonesia nih menurutku orang takut juga karena gap year itu asosiasinya adalah keputusan yang kamu ambil setelah kamu gagal. Kalau di Indonesia kan konotasinya kamu gagal semua jalur, nggak ada opsi lain baru gap year. Makanya asosiasi sama kata gap year itu negatif banget. Sekarang banyak inovasi teknologi baru kan. Tapi pernah kita kepikiran nggak sih apakah inovasi ini sebetulnya itu udah melebihi batas cukup atau belum? Jadi mungkin ada sisi kritik sosialnya juga dalam artian bahwa mungkin monoidentitas ini ngebuat kita ngejar ambisi yang di level lebih dari level yang kita butuhin sebetulnya. Kembali lagi dengan aku Fatia dan co-host aku Rehan. Gimana kabarnya Rehan? Sangat-sangat happy banget sih karena happy banget ya. Produktif lagi kita hari ini ya. Oke. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Mungkin kalau kalian bisa ngelihat hintnya ya ada di situ. Tidak lain dan tidak bukan Zahid Ibrahim. Welcome. Halo Kak Fatia dan halo Kak Rehan, senang di sini. Apa kabar Zahid? Baik. Aku senang hari ini karena tadi aku habis ngopi juga. Ngopi. Ya aku suka banget desain suatu kafe lah di sini. Oh, I see. tapi kita nggak jauh-jauh dari kopi ya hari ini ya. Oke, siapa sih yang nggak tahu Zahid gitu ya? Tapi mungkin aku punya satu pertanyaan pembuka gitu ya. Zahid, kamu tuh apa sih? Aku tuh apa sih? Aku adalah YouTuber dan author. Betul. Apalagi ya? Aku juga pelari. Betul. Aku penggemar sepak bola. Betul. Aku juga mahasiswa. Dan ada satu lagi loh. Apa lagi ya? Satu lagi, aku WNI. WNI kan? Bener. WNI yang bangga ya. Ada satu lagi yang kamu tulisin di buku kamu yang menurut aku itu juga aku juga. Oh itu. Pembelajar bahasa. I see. Luar biasa. I see. Menarik banget kenapa aku buka dengan kata kamu itu apa sih gitu. Apakah kamu gitu? Karena kita baru tahu ya Zahid baru saja merilis bukunya Multi Identitas dan di situ benar-benar membuka mungkin wawasan dari banyak dari teman-teman yang bahwa kalian itu tidak hanya dikotakkan dengan satu definisi identitas saja gitu, bahwa kalian tuh bisa menjadi beberapa identitas yang teman-teman bisa yang mau kejar even ya gitu. Nah mungkin to start this podcast gitu ya, boleh ceritain gak sih kayak masa kecil kamu Zahid, apakah dulu kamu sempat mono identitas sebelum akhirnya menjadi multi identitas gitu, dan apakah kayak background keluarga kamu itu konvensional yang kayak taunya mono identitas saja, mengkotak-kotakan anak-anaknya. Kalau iya kan juga nggak apa-apa ya, justru mungkin apakah itu salah satu alasan kamu mencari multi identitas ini gitu? Di masa kecilku ya, sebetulnya menurutku masa kecilku lumayan konvensional dalam artian dulu aku ngerasa itu cukup unik sih. Tapi sekarang aku jadi penulis dengan cukup banyak pembaca dan pembaca juga sering bertukar tentang latar belakang mereka dan aku rasa cukup mirip ya. Jadi kalau misalnya buat konteks tuh keluargaku lumayan yang lebih cenderung Islami, konservatif gitu. Jadi aku juga datang dari kota yang lumayan kecil kan. Jadi menurutku orang nggak seberagam di Jakarta sama pola pikir dan values yang dipegang di kehidupannya. Jadi mungkin kalau di Jakarta itu udah sangat normal untuk orang punya berbagai macam POV dan pola kehidupan. Cuma karena aku dari kota kecil yang
mana mungkin pressure buat dapat diterima itu lebih gede dan pressure untuk bisa conform ke values lingkungan lebih gede. Jadi menurutku akhirnya di keluargaku juga cenderung Islamis konservatif yang mungkin di aku juga jadi nanam bibit-bibit monoidentitas pertama. Jadi mungkin awalnya jadi apa ya, identitasku pure di pakemnya di Islami. Iya, jadi dari keagamaan, seberapa bertakwa misalnya gitu. Berapa memahami atau mengikuti aturan-aturan agama. Itu identitas yang awal-awal banget dari situ. I see. Cuma pada akhirnya kan kita masuk sekolah ya. Iya. Nah, mungkin udah bergeser karena sekarang kalau di rumah pengennya kita kayak mengikuti aturan agama. Kalau di sekolah Ya mengikuti. secara natural kita bakal dipupuk 12 tahun nih. Betul. Mono Lama identitas kita kita kuliah ya. bergeser ke siapa diri kita di dunia akademik. Betul. Jadi kita semua tuh dipupuk untuk punya satu identitas singular, Yes. yaitu bagaimana kita perform di sekolah. Betul. Yes. Pertemanan kita juga didikte sama itu kalau kita sadar. Jujur, ya. iya. Apalagi dengan kacamata sistem pemeringkatan ya. Iya. Jadi yang di sekolah karena kita cuma punya satu identitas atau tempat membuktikan diri. Dari kelas 1 SD sekalipun yang nilainya jelek, udah langsung mulai kekerucut tuh. Iya. Nanti anak-anak bandel sama anak-anak Bandel. Iya. Guru juga lebih atentif ke anak-anak rajin. Iya. Bener. Kita semua jadi masuk ke dalam permainan singular itu. Siapa diri kita di atas kertas. Iya. Secara tidak Ya, sadar siapa ya, yang lebih unggul ternyata. dan tidak unggul. Dan itu berlangsung selama 12 tahun. Jujur. Dan kalau kita nggak reframe, itu juga kebawa ke kuliah dan ke pekerjaan. Betul. Dalam bentuk apa misalnya? Ya di kuliah kita bakal ngelihat orang berdasarkan ranking univnya. Iya. Kalau kamu nggak top 3 PTN, sorry kita nggak bisa ngomong. Betul lagi. Menarik, Betul lagi. Betul. Di kerja nanti kan ada template-nya tuh. Iya. Abis top 3 PTN, dia magang di mana? terus Magang dia di mana? masuk Kerja perusahaan di mana? Betul. Kalau kamu nggak masuk itu, Iya. sorry, kamu nggak masuk circle You itu. cannot sit with us. Dan itu menurutku adalah kontribusi dari Iya. pola pikir yang singular tadi. Betul. Wow. So, ya kalau misalnya aku ngeliat dari mono identitas ini yang kamu alami ini sebenarnya kapan kamu merasa akhirnya terganggu dengan Iya. mono identitas ini gitu? Pertanyaan bagus karena sebetulnya menurutku aku nggak pernah begitu merasa terganggu dan bahkan menormalkan. Feel fine berarti. Iya, kayak Oke. di identitas singular tuh merasa normal untuk waktu cukup lama karena Oke. oh semua orang berarti ya emang harusnya kita tuh Hakikatnya. membuktikan diri di satu bidang ini dong. Iya, Tapi iya. jadi yang terbaik di sini dong. Oke. Ketika orang semua nyuruh atau bilang yang status tinggi untuk jurusan kuliah itu teknik, berarti itu benar dong. Tapi akhirnya ya masuk, aku kan ikut seleksi perguruan tinggi, Iya. SNMPTN, SBMPTN, semua nggak ada yang tembus tuh. Terus akhirnya masuk di mandirinya ITB yang internasional kan. Oh. Pas di situ, ternyata udah masuk sekalipun, aku ngerasa, oh kayaknya aku saat ini aku tidak melihat diriku di sini gitu. Dalam satu semester aku keluar, gap year. Iya. Gap year itu yang reframe banyak banget. POV ku soal kayak identitas gitu. Betul. Karena selama ini kan kita di vet ya, Yes. dipupuk untuk Heeh. di satu identitas singular nih 12 tahun terus masuk ke kuliah. Ya bayangin aja kalau kita selama 12 tahun kuliah teman-teman kita semua dalam satu kereta. Iya. Terus kita yang ketinggalan sendiri itu Bener. kan sangat destabilizing ya. Betul. Tapi akhirnya kita harus adapt sama itu. Iya. Nah, di proses adaptasi ini baru aku sadar. Oh ternyata ketika aku punya waktu buat main lebih jauh lah, ketemu sama orang dari industri yang beda. Betul. Dan waktu itu aku udah mulai konten dan tabungan konten pertama aku pakai buat travel kayak ke Thailand, ke Vietnam gitu. Di situ aku ngelihat orang yang tadinya aku ngerasa hidupku hancur gara-gara aku keluar dari ITB. PTN ya. Pas aku ngelihat orang-orang itu kayak oh ternyata nggak penting ini gitu. Orang nggak sepeduli itu. Iya. Dan ini bikin aku sadar, oh berarti ternyata aku menempatkan value yang tinggi pada jurusan dan perguruan tinggi itu karena aku juga Terbawa ya. di lingkungan Iya. yang menempatkan value yang tinggi ke sana gitu. Betul. Dan ini jadi insight penting karena oh ternyata kalau aku bisa nge-reframe atau ngubah di mana lingkunganku, ada potensi skillsku bakal lebih keluar yang mungkin juga lebih cocok gitu. Betul. Karena itu membuktikan bahwa
oh ini bervalue tinggi karena kebetulan kita ada di sini. Iya. Dan nah kita sama mater ya, aku sama Kak Fatia. Iya, kebetulan. Jadi itu juga jadi satu pengalaman bahwa oh ternyata pas aku ke luar negeri, yang di value orang luar negeri beda sama yang di value orang Indonesia. Jujur lagi. Jadi berpindah-pindah tempat ini, pertama ke Jepang, terus pas aku di Jepang juga ada program exchange tahun di Jerman. Jadi pindah-pindah tempat ini, makin sadar bahwa orang itu diverse itu dari segi values dan apa yang mereka yakini. Identitas orang itu beda-beda. Apa yang ku anggap dulu sebagai pakemnya, kayak standar gold emasnya, ternyata pas aku ubah konteksnya, jadi nggak peduli lagi gitu. Betul. Pas di Indonesia sebagai anak tahun pertama kuliah ya, ditanyain kamu jurusan apa? Ini pas universitas maba dimana? tuh. Iya, itu kan kayak di mana kita sebut perguruan tinggi kita itu kan seakan-akan itu adalah value your words. Iya, kayak itulah nilai diri kita. Kalau misalnya kita sebut top 3 PTN, oh my god, kita best creme de la creme-nya. Kalau misalnya enggak, agak minder dikit. Kalau misalnya di bawahnya lagi mungkin, kamu kalau di mana? Di Bandung. Tapi kita nggak mau berusaha untuk tidak nyebutin namanya. Tapi ternyata ya pas di luar, nobody cares. Gitu. Betul. Gak ada yang peduli. Betul sih. Setuju banget. Dan menurut aku tidak cuma satu identitas aja ya, tapi kayak standarnya itu tuh terlalu terfokuskan kepada akademik gitu loh. Dan bahkan ya waktu SMA itu aku bukan top of the top di sekolah ya. Betul. Apalagi SMA negeri di daerah itu isinya orang-orang pintar semua gitu ya. Dan mereka tuh benar-benar fokus di akademis lah kalau bisa dibilang. Nah aku tuh aku nggak bisa di akademis, paham gak sih? Kayak aku tuh dulu IPA gitu loh, dan ternyata baru telat sadar bahwa lu bilangnya di IPS. Gue enggak. Iya bro. Gue juga baru tau nih gue di IPA. Iya soalnya vibes-nya IPS kayak iya. Sumpah. Gue gak tahu kenapa kayak baru sadar tuh terlambat kesadarannya bahwa ternyata passion gue gak di situ lagi. Nah tapi kan udah terlanjur, kita nggak bisa turn back kan. Kita nggak bisa tiba-tiba gue pindah-pindah IPS kan, nggak bisa gitu kan. Nah jadi ya apa yang gue lakukan, ya gue berusaha tetap berprestasi dengan kapasitas yang gue miliki. Dengan cara waktu gue SMA gue English debate gitu ya. Kita semua debate by the way. Gue debaters juga. Nah gue English debate, gue MUN, yang mana itu kan gue juga jatuhnya sering tidak masuk kelas karena latihan dan lomba. Lomba kan kapan sih lomba weekend, kan jarang ya. Belum lagi kalau lombanya di luar kota. Nah itu tuh langsung menjadi stigma yang kayak si Fatia bolos mulu. Padahal gue pulang bawa piala loh gitu. Menurut aku ini harus di reframe sih buat teman-teman atau bapak ibu guru yang mungkin nonton ini gitu ya, bahwa kita harus bisa menyadari potensi setiap orang itu ya tidak melulu dinilai di atas kertas. Tapi kalau misalnya dia memang fluent in English misalnya atau keseniannya jago, ya why not gitu. Kita encourage, karena ada banget loh anak zaman sekarang, especially Gen Alpha ya. Dia benar-benar gak mau sekolah karena itu. Karena identitas dia itu dibentuk dari nilai dia di atas kertas. Apalagi dengan media sosial saat ini. Nah, itu sangat-sangat dikotak-kotakan juga sih. Maraknya bullying gitu ya. Nah, jadi kayak menurut aku the stigma around siapa kita di atas kertas itu menurut aku bahaya banget. Kita sistem pendidikan kita harusnya nge-reframe itu sesegera mungkin kalau bisa ya gitu. Nah, selain itu kita ngomongin masalah PTN tadi ya, PTN. Kalau misalnya di Kalimantan kayak gitu juga nggak? Iya, sebenarnya challenge-nya kurang lebih sama sih, karena kan otomatis ketika kita orang tuh menilai pendidikan sebagai kompetisi jatuhnya malah, karena akhirnya you're trying to prove something lah. Dan akhirnya ketika ada orang yang tidak berhasil membuktikan itu, maka dia tidak belongs to the society, to certain society gitu. Nah, I think it becomes challenge yang sebenarnya gue tadi sempat baca juga di buku Multi Identitas. Sebenarnya itu yang dicoba untuk dijawab di situ kan, bahwa sebenarnya ya lo nggak belong kepada singular identity only kok sebenarnya gitu kan. Nah, gue sih kepengen lebih tahu sih dari perspektifnya Zahid soal ketika menulis multi identitas ini gitu. Apa sih
thoughts proses pertama ketika nulis buku ini soal multi identitas. Apa yang lo coba trying to solve dari buku ini sebenarnya? Jadi menurutku kebanyakan kita yang berangkat dari sistem yang sama dan juga di masyarakat Indonesia itu cenderung jadinya meminjam sama label-label eksternal buat bisa aktualisasi diri. Iya lagi. Ketika kita nggak gagal di PTN pertama misalnya, kita udah pikir ya hidup kita udah hancur di sini. Atau kita ya pindah ke, sebenarnya kalaupun kita bukan punya singular identitas di akademik ya, misalnya kita atlet sekalipun, atlet yang cuma ngelihat dirinya sebagai atlet, sekalinya dia nggak lolos seleksi buat masuk timnas atau untuk Olimpiade misalnya, buat Olimpiade, itu bisa hancur juga karena source of identity-nya cuma di satu itu. Jadi aku mau nge-solve permasalahan itu di mana dunia saat ini bermain dalam zero sum game kan. Betul. Jadi mungkin buku ini bukan untuk menyelesaikan permasalahan dunia ya. Bukan dong. Setidaknya di level, kalau di level makro, secara garis besar ya kita butuh pastinya kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dari ada roots-nya juga dari ya eksploitasi dari negara-negara penjajah kita yang sampai sekarang. Tapi itu di level makro ya. Kalau di level mikronya kita harus mulai reframe yang tadinya kita zero sum game, di mana ada yang menang harus ada yang kalah sehingga dia mengenalkan. Sekarang jadi positive sum game gitu. Dan positive sum game itu lebih mudah tercapai kalau misalnya kita punya multi identitas. Karena artinya kalau kita cuma ada satu identitas akademik, itu ibarat tangga yang ke atas kan. Berarti kalau kamu di atas saat ini, aku di bawah. Dan satu-satunya aku di atas adalah dengan narik kamu ke bawah dan aku di atas lagi. Dia sistem ranking 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau kamu di 3 dan aku mau ke 3, aku harus narik kamu ke bawah. Jadi multi identitas harapannya adalah nge-shift itu ke samping. Dalam artian bahwa kita jadi punya pilar-pilar yang berbeda, banyak, sehingga kita nggak berkompetisi untuk identitas yang sama. Karena kita punya multi identitas yang ngejadiin kita individu yang unik. Dan individu yang unik ini bukan untuk bilang kayak kamu tuh unik, kamu harus yakin sama dirimu. Ini bukan motivasi buat kayak begitu. Tapi individu yang unik ini bisa kita pakai secara strategis buat nentuin kita mau kemana habis ini. Kayak misal kita pikir, oh saya harus kejar top 3 PTN. Tapi mungkin yang lebih strategis adalah kita cari kerja dulu kayak. Mungkin di Alfamart, Indomaret punya tabungan dan itu bisa kita bantu buat bikin keputusan yang baik lagi. Cuma kalau misalnya kita di monoidentitas kan, pas teman-teman kita masuk kuliah terus kita jadi kasir atau kita kerja di restoran jadi waiter misalnya, itu adalah serangan identitas yang gede banget karena kamu kuliah, aku cuma kerja kayak gini. Kan jadinya kalau itu nggak dikorek, itu bakal kebawa terus bahwa posisi saya ada di bawah gitu. Tapi kalau bisa dikorek dengan kayak, oh saya tuh punya multi identitas. Oke, identitas akademik saya penting, tapi juga ada identitas saya atau peran saya di keluarga, ketertarikan saya di sini. Karena itu makanya menurut saya paling smart saya misalnya kerja dulu, terus ditabung, nanti baru kembangin lagi identitas akademiknya pas udah lebih settle misalnya. Kalau kayak gitu kan kita jadi bisa bikin keputusan hidup yang berdasarkan apa yang terbaik buat kita, bukan berdasarkan ekspektasi masyarakat yang selalu berubah-ubah gitu. Betul. Dan ini juga jadi salah satu yang mungkin lu udah sering temuin juga ketika membaca Zahid kan sebenarnya sebagian orang akan beranggapan lu tuh kayaknya kurang bersyukur deh. Pasti akan sering mendapatkan argumen seperti itu kan. Dan tunggu, karena apa nih? Mungkin karena ya itu tadi mono identitas ini, kemudian being ungrateful of ada sempat aku baca yang kayak lo udah keterima di ITB nih, tapi kemudian lo berpindah lagi. Ini ITB itu kan adalah ibarat kata orang ini adalah mimpi idaman mereka gitu. Sementara lo pushing that way gitu. Nah, gue pengen tahu sebenarnya karena gue tidak sepakat dengan argumen bahwa itu ungrateful, tapi gue pengen dengar dari lo sebenarnya ini tuh apa sih dibandingkan ketika kita menyebut ini sebagai ungrateful gitu. Oke, jadi mungkin kenapa lo akhirnya menentukan atau kayak decide kenapa lo gak cocok di ITB gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa gali ke sana. Kenapa? Karena ya pada akhirnya itu cuma analisis dari dua opsi. Betul. Dan kayak resikonya mana, returnnya yang mana. Berarti aku ngambil yang path yang itu returnnya untuk resikonya lebih masuk akal.
Tapi kembali ke pertanyaan tadi, kayak apakah itu ungrateful jatuhnya? Sebetulnya pada akhirnya itu relatif kan. Perspektif lagi. Iya, jadi orang yang bilang itu mungkin ya emang ITB adalah peak-nya dia. Tapi Bagi saat orang ini lain. posisinya di mana? Kalau misalnya kalau misalnya kita pakai POV itu atau mengubah haluan itu sebagai sesuatu yang ungrateful, berarti nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengkoreksi keputusan yang dibuat. Betul. Berarti Betul. keputusan pertama harus hidup sama itu terus. Betul. Karena mungkin di sini case-nya ITB kan ganti jurusan, orang bilang tuh ungrateful. Tapi kita ganti lagi relatifnya. Sekarang berbandingannya ke orang itu. Mungkin orang pikir sekarang hidupnya udah aman, dapat uang misalnya dari dia jualan dagang di kampung gitu. Sekarang kamu nggak boleh hentikan dagangan itu untuk merantau ke kota karena kamu udah harusnya bersyukur sama yang kamu dapat tuh dari kampung, udah settle lah, ada keluarga juga. Jadi kalau kita cuma ngambil POV syukur, ya kita nggak bakal bisa terus grow kan, karena pasti harus ada grief dari keputusan-keputusan yang kita buat. Dan itu kan ide sentral dari biaya peluang ya, opportunity cost. Jadi kayak aku lihat opportunity cost-nya ke pertanyaan Kak Fatia sekarang. Lebih make sense kalau misalnya saat itu keluar dulu. Kenapa? Karena kalau berangkat lagi dari background sosial ya, memang keluargaku berkecukupan, tapi menurutku nggak yang kaya gitu. Maksudnya lebih kaya raya gitu. Karena kalau dari sisi keluarga juga kayak aku sempat ke-vlog sih kayak kakek nenekku tuh, yang kakek nenek tuh dari warung jual yang di Depok ya, di Depok tuh warung, terus yang di Depok juga Jawa Barat sih, tapi di Majalengka, yang Sunda. Itu di sawah gitu. Jadi sebenarnya dari sini itu kita bisa lihat bahwa nggak ada kekayaan turunan yang dioper. Nggak ada. Keberkecukupanku itu datang dari ayahku yang yang dia adalah generasi pertama yang kuliah gitu. Kadang kalau kita ceritain ayah itu kayak oh my god, itu cerita kayak cerita rakyat gitu kan. Rags to riches. Tapi sebenarnya ini terjadi di umuran kita sekarang. Banyak teman-teman yang baru pertama kali di generasinya yang kuliah. Keberkecukupan itu datang dari situ. Berangkat dari situ kesadaran bahwa aku nggak punya kekayaan generasional itu. Betul. Aku harus mikir mana yang paling smart buat aku bisa mobile secara sosial gitu. Karena kalau misalnya aku ke ITB dan teknik, pikiranku saat itu adalah di saat kontenku dan potensi di bisnis lagi naik, aku pilih jalur yang bakal ngelok aku dengan ribuan orang lainnya. Potensiku buat naik secara eksponensial itu bakal ketutup gitu. Jadi aku pikir, kalau misal teknik, pasti aku bakal pathway yang ku bayangin. Iya di situ, teknik masuk perusahaan tambang 4 misalnya. tahun dikirim ke Riau kayak ayahku, makanya aku dari Duri Riau. Atau dikirim ke misalnya Papua atau ke Kalimantan gitu. Jadi kayak itu path yang ku bayangin kalau misalnya aku hidup di teknik. Bagi sebagian orang mungkin itu trade off yang worth it ya. Cuma karena opportunity cost-nya saat itu lebih make sense ngembangin identitasku sebagai YouTuber, penulis. Kayaknya mending aku let go dulu. Dan cari sesuatu yang mungkin demand-nya nggak setinggi itu. Supaya aku bisa pakai waktu yang berlebih untuk kembangin bisnis-bisnis yang yang beda gitu. Dan kembali ke mono identitas dan multi identitas. Karena mono identitasku berangkat dari akademik dan sistem nilaiku dari Riau, yang mana teknik itu adalah peak life-nya karena semua orang di situ datang dari industri migas. Jadi ketika aku keluar dari teknik itu hit atau penyakit rasa sakit dari mono identitas yang paling gede itu. Karena egoku runtuh pertama kalinya mungkin di situ ya, karena selama ini aku percaya bahwa peak dari kehidupan itu adalah kayak bapak-bapak yang ada di Duri Riau ini gitu. Semua jurusan teknik. Ketika aku bikin path yang beda, nah itu mulai itu mono identitasnya terguncang. Syukurnya gap year memberikan pengalaman buat ngebangun identitas-identitas lainnya. Dan karena aku sadar sekarang aku nggak cuma si anak siswa yang cuma punya identitas akademik saja. Aku juga sekarang adalah seorang penulis, YouTuber, pelari, semua ini. Apa yang paling bagus strateginya buatku gitu. Dan akhirnya disimpulkan bahwa aku harus keluar dulu nih.
biarin lah satu identitasku nih kena dulu. Oke. Tapi karena ditopang sama identitas-identitas lainnya, Oke. aku bisa bikin keputusan yang menurutku the best untuk saat itu. Dan akhirnya kesimpulannya adalah cari jurusan yang gak sedemanding teknik supaya aku bisa punya waktu ngembangin identitas-identitasku lainnya berupa Menarik loh. kendaraan bisnis ini. Wow. Dan akhirnya baru bisa ku invest lagi ke Wow. yang ilmu-ilmu lain. Oke. Wow. Wow. Karena identitas yang lain udah kebentuk, justru sekarang aku habis lulus komit untuk belajar matematika lagi. Aku baru mulai tuh series matematika di 25. Wow. Wow. Berarti secara tanpa kamu sadari sebenarnya ketika kamu di ITB itu, kamu sebenarnya sudah multi identitas loh. Iya. Sebenarnya, Iya, iya. iya. Karena kan kamu trying to pikirin kayak apa nih opportunity cost yang terbaik buat kamu bisa ngembangin identitas kamu lainnya, Betul. ya kan? Karena you're not only just a student waktu di ITB ya kan. Iya. Wow. Nah itu poin yang menarik sih. Soalnya kenapa buku ini perlu ditulis? Iya. Karena biasanya buku tuh jarang banget di zaman sekarang yang memberikan ide yang revolusioner gitu. Yes. Kayak ini bukan ide pertama kalinya konsep ini ada. Iya. Jadi di psikologi tuh ya diversifikasi Iya. itu sudah umum banget. Cuma kenapa masih perlu kita menulis buku dan kenapa kita perlu bikin konten dan bikin YouTube dan bikin podcast meskipun topik yang ngulang-ngulang? Karena orang punya atau itu secara de facto mungkin ada di kehidupan orang. Belum tentu orang itu sadar gitu. Iya. Iya. Tadi juga aku sempat bicara kan sama temen dan dia tuh bilang dia pernah ada di program magang suatu perusahaan gitu dan bosnya bilang saya nggak percaya dengan work life balance gitu. Kalau di kehidupan saya cuma ada ibadah dan kerja. Terus tanya bapaknya fit nggak? Terus katanya oh iya dia fit banget. Dia tuh punya home gym dan semacamnya. Oke. Di situ aku bilang nah itu berarti Nggak cuma ibadah. iya bukan cuma ibadah kerja. Iya. Secara de facto dia ada multi identitas. Yes. Cuma mungkin tidak Tapi sadar. bagi dia mungkin ya kerja itu ya ibadah, or like menjaga badan itu mungkin itulah bagi dia hidupnya. ibadah, bagi dia mungkin. Tapi itu kan sebenarnya identitas-identitas. Iya, Betul, sebenarnya. Dan sebenarnya argumen dari bukuku adalah oke, mungkin mono identitas tuh bisa ngebikin kita ya komit lah, ambisi dan semacamnya. Tapi pertanyaannya apakah itu bakal ngebawa fulfillment juga? Apakah kita mau ngejar ambisi for the sake of it kan? Jadi mungkin argumen lain tuh kayak sekarang banyak inovasi teknologi baru kan? Iya. Tapi pernah kita kepikiran nggak sih apakah inovasi ini sebetulnya itu udah melebihi batas cukup atau belum? Kayak banyak misalnya teknologi yang dibikin untuk ya project-project profit kan, keuntungan yang padahal sebenarnya misi human service-nya tuh udah ada gitu. Kayak misalnya dunia sebelum AI kan kita aja nggak tahu AI bakal ada. Tapi sekarang semua jor-joran AI gitu walaupun misi human service-nya kebanyakan udah terpenuhi. Iya, betul. Jadi mungkin ada sisi kritik sosialnya juga dalam artian bahwa mungkin mono identitas ini ngebuat kita ngejar ambisi yang di level lebih dari level yang kita butuhin sebetulnya. I see. Gua tuh amazed banget dengan penjelasan, artinya proses decision making lo tuh benar-benar apa ya, terhitung dan terukur pada komposisi tertentu gitu. Dan gue jadi teringat, gue juga lagi nulis buku. Nah di dalam tulisan gue tuh menemukan bahwa ada hal-hal yang sebenarnya selama ini tuh seakan menjadi dogma. Seperti misalnya orang tua kita, nggak tahu, orang tua gue lah at least, itu mengajarkan bahwa kalau lu nggak sholat maka lu akan kena dosa. Ya, maka lu harus menghormati dan menaati dan lu harus sholat supaya lu nggak kena dosa. Tapi apakah simply ibadah itu menjadi momok yang menakutkan kalau kita lihat dari konteks dosanya aja? Padahal sebenarnya kalau kita wise enough, kita bisa bilang bahwa lu tuh harus sholat. Lu dapat pahala. Lu dapat pahala. Itu jadi mungkin jadi justru lebih menenangkan gitu kan. Maka gua tuh ketemu pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh lewat teater sebenarnya. Gue main teater dan akhirnya gue questioning sebenarnya, karena kan dalam proses kita ngeriset karakter kan kita harus nanya nih, ini karakternya siapa sih sebenarnya? Dia ngapain sih dan kenapa dia percaya? Kenapa dia percaya ideologi tertentu gitu kan? Dan akhirnya gue bertanya pada konteks ideologi gue sendiri, apakah gue sholat itu karena gue takut sama Tuhan gue, atau gue sholat karena memang gue pengen menemukan identitas gue siapa sebenarnya dalam sholat itu gitu kan? Nah yang ingin gue tekankan dan gue ingin tanyakan adalah
otomatis kan ada proses kita bertanya tuh pada diri kita sendiri gitu. Nah, lo sendiri untuk menemukan akhirnya lo ketemu uraian-uraian tersebut tuh butuh berapa banyak pertanyaan untuk sampai akhirnya lo menyimpulkan sesuatu. Karena buat orang tertentu, karena tuh anak muda sekarang masalahnya adalah mereka tuh nggak bisa membedakan mana pertanyaan yang rasional, mana yang overthinking gitu. Sehingga kalau di overthinking pasti pertanyaannya adalah seandainya gue tidak melakukan ini pada saat itu gitu. Padahal dia misalnya mungkin bisa mempertanyakan bahwa kalau gue melakukan ini apa sih yang akan terjadi gitu. Kan sebenarnya itu bisa menjadi analisis tersendiri gitu. Nah, lo memulai pertanyaannya itu dengan bagaimana sih? Apa ya? What is your starting question sehingga lo bisa build your multi identity-nya itu. Gitu. Pengalaman yang menurutku sebenarnya sangat universal ya di Indonesia, karena menurutku itu juga didorong sama ya sebetulnya di multi identitas ini juga ada nyenggol sedikit soal kayak ya budaya kolektivisme ini kan. Kayak kita pengen orang tuh bentuk suksesnya tuh kayak begini gitu. Dan bentuk yang baik dan diterima tuh kayak begini. Satu aja. Sehingga jadinya bagi individu yang enggak sesuai sama cetakan, ya udah do or die buat dia kan. Termasuk juga menurutku kenapa insting orang tua dan keluarga kalau misalnya hal yang berbau agama tuh dengan menakuti, kalau menurutku itu datang dari mungkin ya ada ketakutan terhadap ya hukuman dari agama. Tapi sebetulnya menurutku kalau kita jujur, kebanyakan itu lebih ke ketakutan di cancel sama lingkungan sosialnya. Jadi karena takut tidak diterima, satu-satunya buat survive adalah ya menggunakan anaknya sebagai proksi bahwa dia adalah orang tua yang baik. Dan beragama. Dan ini tercermin juga di bagaimana orang tuh jadi monoidentitas. Di akademik, anaknya juga harus, jadi nggak eksklusif ke agama aja. Anaknya harus juga harus misalnya harus ikut banyak banget les gitu. Jadi, dan itu produk dari ya kita hidup di budaya kolektivis yang mungkin kadang kita jadi dibantuin, orang kenal kita, tetangga saling ngebantu. Tapi juga di momen kita bercoba untuk berdiri buat diri kita, tapi kebetulan kita nggak sesuai sama cetakan yang diekspektasikan, ya udah do or die kan jatuhnya. Dan semua sebetulnya berangkat dari keresahan-keresahan kayak gitu ya. Kayak banyak dari contemplating, dari duduk, dan dari kayak bertanya-tanya gitu. Yang mana mungkin bagi sebagian orang tuh dia dibesarkan untuk ketika dia punya pertanyaan itu negatif, dia nggak boleh meragukan sesuatu yang sudah diturunkan gitu. Tapi kalau buatku justru kepercayaan itu datang dari mempertanyakan terlebih dahulu. Jadi pertanyaan itu harus diuraikan semuanya dulu. Dan prosesnya pertama pasti harus uji ide dulu kan. Karena kadang ya bisa aja kita stuck di apa yang menurut kita benar di pikiran kita sendiri. Jadi caranya buat tahu uji ide adalah lempar-lempar ke penonton gitu, ke audience, ke teman. Pas kita bawa misalnya kita diajak nongkrong di coffee shop gitu, terus kita bawa ide mungkin yang agak nyenggol-nyenggol, tapi kita reaksinya nyambung nggak, atau kayak kita dapat komentar yang oposisi nggak gitu. Atau kalau konteksnya kan sebagai creator konten kan, ya aku upload. Kadang-kadang ada ide yang nyambung, ada yang nyenggol orang, dia nggak senang, ada yang tersenggol, ya ada yang kayak jadinya mungkin ternyata kalau ide ini cocok, kalau ide ini nggak cocok gitu. Tapi kan kebanyakan orang mungkin sudah takut. Misalnya dia ngomong 100 hal nih, satu hal aja dia tidak disukai atau salah, dia takut sama itu. Jadi dia daripada aku diserang 1, mending aku ngomongnya 0 dong. Yang penting aku diserang 0. Padahal kalau misalnya kita mau ngembangin karya kreatif kan kita harus ngambil resiko. Dan kita harus bilang hal-hal. 99-nya mungkin orang terima, tapi ketika satu hal dia negatif, jangan take it personally gitu, karena itu emang bagian dari numbers game aja gitu. Misalnya kita ngomong 1000 kali, ya mungkin 100-nya bakal bikin orang tersenggol, atau 10-nya bakal bikin orang tersenggol. That's fine gitu. Jadi kan kebanyakan orang justru make yang 10 ini untuk define, oh my god, ternyata aku tidak disukai itu, ini aku diem aja gitu. Tapi sebagai penulis ya, you have to be okay with that. Gue pengen lanjutin dikit. Lu mengalami nggak quarter life crisis? Jujur ya. Dan wow. Buku ini terbit kayaknya di tengah itu juga sih. Wow.
Jadi salah satunya itu adalah kan gue bilang multi identitas kan. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lagi nggak bisa kita punya identitas yang sama bobotnya, terus banyak gitu. Betul. Ibarat kayak Pasti. diversifikasi saham lah ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita punya 3 saham yang kunci misalnya, oke kita bisa taruh tabungan kita di situ pecah 3 dan nanti dia bakal grow sendiri-sendiri. Tapi kalau saham kita ada 50 dan seisinya cuma 50.000, 50.000, kapan jadi gedenya gitu. Jadi kayak multi identitas harus kayak gitu. Dan krisis gue tuh datang dari gue menentuin kehidupan abis nih, mau jadi penulis atau optimize buat jadi public figure, atau mau optimize jadi karyawan. Nah, setuju. Dua-duanya sama-sama sangat-sangat enticing, dan dua-duanya bakal membutuhkan beban mental yang sama dan effort yang sama. Dan ketika identitas utamanya ini bertabrakan, itu yang bikin susah dan krisis. Karena ketika kita pilih buat A, kita ngerasa bersalah karena harusnya kita bisa jago juga di B. Kita pilih B, kita bersalah juga karena jadi jagonya di A. Dan di sini maka kita harus buat keputusan untuk ngasih constraint dari A atau B, kita pilih yang mana. Dan ya udah, kita komit di situ gitu. Satu identitas sentral dengan identitas mendukung. Kalau boleh jujur, podcast aku sama Zahid tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Itu tentang quarter life crisis. Sama Safiera gitu. Dan jujur sebelum aku kerja di sini, itu aku quarter life sedang mengalami. Sedang banget in the middle of quarter life banget di podcast sama Zahid itu. Karena habis lulus juga ya. Karena habis lulus juga dan aku baru kembali ke Indonesia setelah 7 tahun. Terus aku kayak aku bisa berpotensi become big, ngapain ya kalau di Jakarta gitu. And how do you deal with it? Sebenarnya ya mungkin karena aku juga tidak ada pressure harus kerja saat itu juga gitu ya. Mungkin privilege-nya ya alhamdulillah aku juga berkecukupan, maksudnya suami aku kerja dan juga pun aku nggak bekerja formal, aku punya pendapatan dari job-job yang lain. Jadi aku punya privilege in terms of time. Nggak ada yang kejar-kejar aku untuk kayak buruan make your decision what you wanna be gitu kan. Nah tapi I make my time, terus juga ya ketemu sama orang-orang yang ngobrol lah gitu ya. Dan akhirnya ya memang nggak bisa langsung sukses ya, otomatis semua itu butuh proses dan mungkin sekarang proses aku adalah ya belajar gitu, karena belajar langsung di lapangan ya maksudnya, karena kan all these years I've been belajar di kelas gitu ya. Nah I feel like it's time for me untuk ayo coba kita praktekkan apa yang kita kemarin belajarin di kuliah di lapangannya itu seperti apa sih gitu. Nah, therefore makanya aku join di sini gitu ya sebagai konsultan yang bekerja sangat dekat dengan kebijakan publik, untuk aku observasi lah kayak gimana gitu. Dan ya jujur ini kalau bisa dibilang ya sekarang masih berproses tentu saja. Masih ada konsiderasi selanjutnya. Oke, abis ini apa gitu. Pasti akan ada selalu pertanyaan-pertanyaan gitu. Emang lu gak pernah quarter life crisis? Oh wow, ya sebenarnya sebelum kesini juga gue nangis parah kan. Karena juga mempertanyakan kan sebenarnya the common question that came from humanity is like, ini masa depan seperti apa sih tampaknya? Kita seringkali mengkhawatirkan masa depan yang belum jelas sebenarnya, which is yang sebenarnya akhirnya I came across bahwa kalau mempertanyakan masa depan terus-terusan ya juga nggak ada gunanya juga, nggak ada habisnya juga gitu kan. So I think apalagi dengan pengkotak-kotakan terhadap Gen Z juga saat ini itu juga cukup membuat aku tersinggung lah. Gen Z lemah. Gen Z lemah lah, atau Gen Z itu plain-plan and serious, everything like that gitu kan. Nah, jadi dan gue pengen berangkat dari situ sih sebenarnya soal Gen Z juga. Salah satu hal yang membuat menurut gue setidaknya di lingkungan gue membuat mereka terhalang tuh adalah pengkotak-kotakan tersebut gitu. Adanya semacam akan penempelan stigma bahwa Gen Z itu adalah X, Gen Z adalah Y gitu kan, sehingga mereka cenderung akhirnya
percaya bahwa Gen Z itu seperti itu gitu. Karena terus-terusan dicekoki dengan adanya standarisasi tersebut atau pengkotakan tersebut gitu. Nah, apakah buku ini menjelaskan tidak? Atau setidaknya lo sendiri apakah pernah menjelaskan bahwa gimana sih kita mencegah supaya pengkotak-kotakan ini tidak menjadi identity of him atau dari dia sendiri gitu. Of someone gitu. Ini pertanyaan yang bagus ya, dan sejujurnya secara spesifik mengadres isu Gen Z belum masuk ke buku ini. Walaupun membaca gue mayoritas Gen Z, betul. Tapi gue juga tahu kayak oke, gue mau jadiin ini buku yang evergreen gitu kan. Jadi gue tidak secara spesifik membahas itu. Cuma mungkin kalau kita lihat secara paralel di case-case yang lain. Makanya itu ya kayak tendensi salah satu yang harus kita navigasi sekarang kan soal kita hidup di masyarakat yang kolektivis yang betul. Ya kadang tuh nggak ngelihat kita sebagai individu tapi sebagai bagian dari grup gitu. Kayak kalau misalnya kamu pakai kerudung gitu. Ya mungkin aku ngeliat kamu sebagai Fatia, tapi orang lain ngelihat kamu sebagai perwakilan muslimah gitu. Kamu kalau pakai jilbab berarti kami nggak ngelihat kamu sebagai kamu juga, tapi kamu sebagai perwakilan. Jujur iya muslimah. lagi. Ya mungkin susahnya kadang orang ngerasa berat ya dengan ekspektasi itu. Ya, kalau kamu Gen Z mungkin jadinya. Kamu jadi bawa ekspektasi bahwa Gen Z itu seperti itu. Jadi mungkin ada lagi. Apa gimana? Kamu award di LPDP. Nah, itu juga kan kayak stigma dan ekspektasi itu datang dari label-label kayak begitu. Jadi makanya ya, kalau misal ditanya gimana solusinya, sebetulnya beberapa mungkin menurutku emang ada pattern psikologis yang itu tugasnya profesional buat mengatasi. Tapi juga kalau dari multi identitas ini bilang bahwa kayak sebenarnya menurutku sekarang tinggal nunggu waktu buat multi identitas ini terinternalisasi juga gitu. Karena pas udah terinternalisasi dan orang mencoba mengkotakkan kita, ketika kita nggak percaya sesuatu, jadi nggak bakal ada dampak psikologisnya kita. Momen-momen kita merasa insecure dan merasa tercekoki atau terkontrol, itu biasanya karena in some ways sedikit banyak kita percaya ada kebenaran dari apa yang dikatakan orang itu. Misal pas aku dibilang kayak dulu aku insecure kan karena momen aku keluar dari TB itu merasa bodoh banget. Aku nggak kuat teknik nih, makanya aku harus cari yang lebih gampang tanda kutip. Nggak sebodoh banget. Jadi ketika ada orang yang bilang dia mah nggak kuat di TB atau semacamnya, saat itu aku mesti percaya itu. Jadi bahkan oh my God. you believe what someone else says about you ya. Dan itu insecure dan defensif dan aku harus bela diri karena ada yang benar dari apa yang dia bilang. Tapi over time kan kekumpul data points lain kan. Oh ternyata aku bisa maraton yang tadinya dianggap aku nggak bisa olahraga tapi akhirnya bisa. Terus belajar bahasa asing tadinya nggak bisa. Ternyata nyampe juga level fluent di bahasa Jerman misalnya. Nulis buku tadi nggak bisa, ternyata bisa juga. Publish buku gitu ya. Jadi banyak banget nih yang hal yang tadinya nggak bisa ternyata jadi bisa. Bukti melakukan hal sulit itu yang jadi aset terbesar. Dan sekarang jadinya kalau misalnya dicekoki sama sesuatu atau dicoba untuk dikotakan ke suatu tempat, aku harus tanya lagi nih. Kalau misalnya aku tersenggol, kemungkinan besar internally aku percaya sama itu. Kayak misal tuh dulu aku pernah agak bandel lah di sekolah kan, dan jadinya sempat ada konflik juga sama beberapa teman gitu. Dan ada satu momen di mana konfliknya ini berubah jadi serangan satu sisi dariku karena aku mendominasi lah di konflik itu. Dan aku ngeliat impactnya ke orang itu kayak gimana. Dan kayak sama bertahun-tahun tuh merasa bersalah gitu. Jadi kayak mungkin pattern psikologis yang terbawa, ternyata aku orang jahat gitu. Dan sampai dewasanya gimana? Sampai dewasanya artinya adalah pas aku bikin konten yang harusnya bisa berargumen untuk sesuatu, tapi argumen itu nyenggol 1% orang aja, aku langsung shutdown karena aku orang jahat ya ternyata. Padahal itu seharusnya adalah aku orang dewasa yang sedang berargumen secara fair. Naturally bakal ada 1% 2% orang yang nggak setuju. Pasti akan selalu ada orang yang nggak akan setuju. Cuma karena internally aku percaya bahwa itu karena belum di solve kan masalah. Pattern psikologisnya. Betul. Jadi internally aku merasa orang jahat. Ada orang yang nyenggol dikit aja, walaupun 1 dari 100. Oh damn. Kamu ngerasa shutdown. Nah, jadi dengan adanya itu pas kita udah solve itu, menurutku pas orang bilang kita jadi kayak
oh ya udah gitu. Iya. Woi rambutmu jelek yang warna biru itu. Ya udah. Rambutku bukan biru, sorry. Tersinggung itu kan juga opsi ya sebenarnya. Oke. Kembali lagi sedikit ke gap year ya. Rehan, kalau di Kalimantan banyak yang gap year nggak? Oh banyak banget. Banyak ya? Banyak tentu. Oh, jujur kalau di at least di lingkunganku, at least the people that I know, aku nggak tahu satupun orang yang gap year. Oh really? Iya. Wow. Ya lurus-lurus aja hidupnya, kayak bahkan not even gap year ya. Di sekolah gue itu sekolah ada yang Axel, bro. No even gap year, they even accelerate themselves gitu loh, kayak yang SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, dia tiba-tiba langsung kuliah gitu kan. Sangat amat lurus-lurus aja gitu hidupnya gitu ya. Nah, jadi ketika memang ada yang ada satu orang yang beda gitu ya, petnya daripada kebanyakan orang di situ, itu tuh akan terlihat aneh banget. Nah, ketika kamu memutuskan untuk gap year, nah itu kamu udah ada rencana kayak atau sambil jalan aja atau gimana, terus kayak apa tanggapan orang tua kamu atau at least your teman-teman kamu lah gitu. Malu ya pertama ya. Kayak Yang malu siapa? Kamu ngerasa malu? mungkin keluarga juga. Keluarga tapi juga. Mereka nggak bilang tapi. Tapi kamu ngerasa? Ya karena pasti di umur-umur segitu kan kayak teman-teman tetangga-tetangga tuh kan nanya-nanya gitu. Iya. Mereka nanya, Kenapa sih orang sini tuh sukanya nanya-nanya ya? gimana dia gimana? Iya. Kadang kamu dengar aja di forward sama ibumu. Ini ada si ini yang nanya. Aduh, ini kamu. enggak banget lagi. Dan kadang di forward kayak gitu kan. Jadi mungkin ngehnya dari situ. Oke. Dan di umur segitu karena kita kan masih lagi-lagi satu identitas doang kan. Iya. Kita belum cukup dewasa untuk cobain kerja, cobain hobi-hobi yang beda. Iya. Jadi siapa dari kita ya pure dari nilai dari kita masuk perguruan tinggi mana. Jadi di momen itu ya ketemu orang juga malu kayak ada acara publik yang rame-rame gitu. Pasti selalu menghindar. Jadi ada momen-momen kayak gitunya juga. Tapi pada akhirnya kan semua tentang waktu ya, dan ngebangun identitas yang beda juga kan butuh waktu. Cuma pas gap year udah benar-benar jalan dan mulai lari juga di gap year. Jadi kamu di gap year ngapain aja tuh? Mulai lari, Lari. belajar bahasa asing gitu. Terus juga Jadi pas kamu gap year belum, sebenarnya cuma bisa bahasa Indo-Inggris aja? bahasa Indo, Inggris, mungkin Jerman tapi nggak bagus-bagus banget. Oke, tapi akhirnya kamu try to seriusin. Bahasa Korea tuh mulai di gap year. Gap year. Justru pas lagi struggle sama jurusan tuh pelariannya belajar bahasa Korea. Terus bahasa Jepang. Ternyata akhirnya bahasa Jerman kepake di 2024. Iya, pas exchange. Pas exchange dan kerja di perusahaan Jerman tuh. 10 bulan lah sama 2 semester itu. Lumayan ya. Terus bahasa Korea 2022 diundang sama Debate Korea buat ikut lomba di Suwon gitu, kayak solveathon gitu lah. Menarik. Terus ya bahasa Jepang Ya kita buat kan tinggal kuliah di Jepang. Jadi akhirnya kepake dan ini kan path kehidupan yang nggak kebayang pas selama kita Setuju. masih di identitas satu itu. Betul. Iya. Kamu gap year berapa lama? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Gap years jadinya. Iya. Nggak apa-apa. Ya 1,5 tahun lah. Tapi kalau misalnya sekarang kan kamu udah merasakan sendiri ya the positive impact of your gap year gitu ya. Dan sekarang kan ini baru-baru banget pengumuman SNBT nih teman-teman gitu kan. Banyak banget yang ya ketolak ya tentu aja pasti ada yang keterima ada yang enggak gitu, dan ada juga beberapa orang yang berpikir juga trying to consider it untuk ambil gap year. Nah dari kamu yang udah ambil gap year dan mungkin udah merasakan sendiri gitu ya, apa yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman yang mungkin sedang mengconsider untuk gap year? Menurutku sebetulnya kalau kita objectively speaking, gap year itu bakal jadi salah satu keputusan terbaik yang kamu buat. Betul, setuju. Di Indonesia kuliah itu sangat terburu-buru dan Iya lagi ya. Aku harus bintangin di sini karena mungkin ya kita tuh hidup di negara yang ketimpangan sosialnya gede banget. Yes. Iya. Jadi gap antara si kaya dan si miskin sangat besar. Sedangkan kita ada 280 juta orang dan kita berbagi ruang yang sama. Betul. Apa ini jadinya? Jadi ekspektasi dari satu kelas sosial seringkali keoper ke kelas sosial yang lain yang mungkin udah di level yang beda dan juga sebaliknya. Dan menurutku ada rasa takut buat gap year ini karena ya bagi banyak orang pendidikan formal itu adalah tangga buat mobilitas sosial kan. Iya.
dan ngelihat kita mungkin yang ada di level kayak bisa afford buat gap year. Iya. Mungkin itu menjelaskan kenapa banyak orang yang kayak kamu kok kayak gitu sih, karena bisa jadi emang background mereka juga beda-beda dan ya apa yang mereka percaya mungkin juga mungkin beda gitu. Tapi kalau misalnya kita objectively speaking ya, kalau kamu udah ada di posisi buat bisa afford gap year, itu bisa jadi salah satu keputusan terbaik yang kamu buat, karena pas masuk kuliah lagi nanti kamu bakal ada di kapasitas otak yang berbeda, lebih maksimal, matang, lebih mature, betul, dan setuju. lebih siap buat kuliah gitu, karena kuliah itu emang beda dari level kemandirian yang di-demand. Dan kita juga nggak cuma nge-balance kuliah aja, tapi juga nge-balance kehidupan. Dan Kak Fatia kan waktu itu juga sampai kerja sampingan kan di Jepang. Dan juga udah mulai mikir hal-hal yang di luar kelas gitu. Jadi sekarang kalau selama 12 tahun sekolah, identitas utama kita datang dari sekolah, siswa gitu ya. Pas di kuliah tuh nggak bisa dengan kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu kita pasti bakal burn out. Dan mungkin pertama kali kuliah tuh aku datang dari burnout yang cepat itu juga. Karena aku berpikir, oh tidak, kehidupanku semuanya bakal seperti teknik, engineering, dan semacamnya. Tapi kan gap year tuh bikin aku sadar bahwa aku punya identitas-identitas yang lain. Dan gimana caranya kuliahku yang selanjutnya itu nge-support visi hidup ini daripada nge-take over semua keputusan hidupku. Jadi itu bakal terbayar pas gap year, dan pastinya banyak hal yang nggak bisa dilakuin pas kita udah komit sama 4 tahun perkuliahan, yang cuma bisa dilakukan sama gap year. Satu lagi mungkin yang aku syukurin tuh waktu itu aku punya adik kecil kan, dan aku jadi bisa deket ngabisin 1 tahun itu buat yang ngebangun peranku juga di situ, dan itu nggak bakal bisa terjadi kalau kuliah. Setuju banget. Aku juga bisa dibilang gap year ya, karena waktu di SMA tuh I took 1 year off from high school karena aku exchange ya. Apakah itu gap year? Probably. Itu gap year karena aku lulusnya terlambat dari all my friends ya. Tapi exchange. Terus balik kelas 12 lagi. Habis kelas 12 langsung kuliah. Menurutku exchange ya. Kalau apa gap year atau tapi enggak? Aku nggak tahu gap year atau enggak. Mungkin tapi terlambat lulus dari teman-teman yang lain. I would like, mungkin aku nggak tahu ini gap year atau enggak. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana lagi consider untuk lagi ambil gap year, menurutku jangan ngerasa ketinggalan. Karena aku setuju apa yang kita diskusikan ya, bahwa ya setelah kuliah kalian tuh nggak ada lagi loh kota-kota kalian harus gimana kan waktu kosong sebanyak itu nggak ada. Kan kalau misalnya kuliah misalnya sekolah 12 tahun, abis itu kuliah 4 tahun, after that kalian mau apa itu nggak ada lagi parameternya, you create the own parameter gitu loh. Jadi jangan ngerasa ketinggalan kalau misalnya itu emang something yang kalian butuhkan dan kalian perhitungkan memang lebih baik gap year daripada terpaksa masuk suatu universitas yang mungkin kalian nggak pingin banget atau jurusannya juga nggak sesuai. Ya it's totally fine to take some time off gitu ya, untuk misalnya redirecting your life gitu misalnya gitu. Dan mungkin juga kayak di Indonesia nih menurutku orang takut juga karena gap year itu asosiasinya adalah keputusan yang kamu ambil setelah kamu gagal masuk. Jadi itu konotasi negatif gap year menurutku ya. By definition kan gap year adalah tahun pause yang kamu ambil. Bahkan kamu kerja, kamu bisa ambil di beberapa negara tuh cuti 1 tahun sabbatical kan. Itu kan gap year juga nanti. Cuma kalau di Indonesia kan konotasinya kamu gagal semua jalur, nggak ada opsi lain baru gap year. Makanya asosiasi sama kata gap year tuh negatif banget. Padahal coba lihat objectively ya, itu adalah break 1 tahun yang. But I think it's changing sih, orang-orang mulai ada transisi. Right now it's not that negative anymore. Tapi aku paham banget waktu Zahid gap year, aku paham menjelaskan alasan itu di tahun itu tidak mudah diterima seperti sekarang. Apalagi dengan kapasitas mental dan track record yang terbukti ya. Gitu. Tapi alhamdulillah ya. Jadi kalau misalnya if you need a gap year, by any means take it. Karena ya udah, bukan berarti kalian ketinggalan kok. Bahkan mungkin kayak ya hidup orang kan beda-beda ya. Ada yang
misalnya tiba-tiba ngerasa burnout pas kuliah, sehingga ada temen aku yang kayak kita harusnya seumuran, tapi ternyata dia kuliah duluan karena aku kemarin exchange, harusnya dia lulus duluan dong. Tapi aku udah lulus S2, dia juga belum lulus S1 juga gitu. Nah jadi kalian tuh gak akan tahu apa yang orang-orang itu akan alami, dan kita juga gak akan dinilai berdasarkan kapan lo lulus, kapan lo kuliah. Jadi take your time aja menurut gue. Kayak yang harus disadari juga. Gap year tuh paling lama berapa sih? Kadang 12 bulan aja gak nyampe kan? Betul. Sebelum 12 bulan orang udah bisa kuliah dan udah dapat, misalnya dia ditolak September atau Agustus. Kan dia udah dapat hasil lagi Juni, Juli tahun depan. Betul. Sekarang gak bulat 12 bulan juga. Betul, Yes. exactly. Dan semakin kita dewasa, semakin gap umur tuh gak penting. Iya, betul. exactly. Terbaikmu bisa jadi 5 tahun lebih muda, 5 tahun lebih tua. Ada my best friend is 10 years older than me. Gitu. Iya. Itu juga ada Bang Bilal, kita beda berapa tahun sama Bang Bilal. Gue beda setahun doang sih sama Kak Bilal. Gue beda berapa tahun soalnya. Jadi gue yang beda berapa tahun aja bisa nyambung. Iya betul. Iya. Kalau misalnya di konteks gap year kan, Iya. teman-teman gue semua udah di depan gitu. Bener. Yes. Sebenarnya kita bisa dibilang generasi yang fleksibel sih. Iya. Banget malah dalam konteks kita berteman dan dalam konteks kita bergaul dengan orang itu kan justru kita paling fleksibel. Either you are introvert or extrovert, sebenarnya lu tuh sangat loose end banget lah. Sangat fleksibel gitu. Nah, cuma masalahnya adalah dengan apa ya? Gue tuh masih ingin kembali ke pengotak-kotakan tadi sih, dan menyambung dari apa yang Kak Fatia sampaikan soal it's okay kok taking a break, and I'm fully agree. Lu nggak apa-apa kok kalau lu misalnya mau ngambil istirahat jeda sejenak untuk lu redefine who you are gitu, what your life is gitu kan. Nah tapi memang sebenarnya dengan era yang serba instan ini, era yang serba cepat ini, it comes out with the price gitu. One of the price is it's a mental issue, mental breakdown. Nah gue pengen tahu dari perspektif lu sendiri sih, lu pernah nggak mengalami mental breakdown itu, dan sebenarnya mungkin ada nggak yang bisa kita pelajari untuk supaya orang tuh nggak berlarut-larut dalam mental breakdown itu gitu sebenarnya. Selagi gap year ya. Selagi gap year apalagi. Pernah atau nggak pernah, tapi intensitasnya beda-beda juga. Kayaknya gue berpendapat yang bikin mental breakdown itu parah itu karena harus di-trace lagi ke pola psikologi. Apalagi pas pengalamanmu pas di tahun-tahun formatif tuh sama caregivermu kayak gimana. Karena banyak orang yang misalnya takut sama ngambil peluang, di imposter syndrome, ngerasa dirinya ya kehidupannya jelek. Karena ditarik lagi ke momen dia interaksi sama orang dewasa. Belum tentu orang tua, bisa jadi guru, pokoknya orang yang berotoritas terhadap dia, yang dia kayak butuh kasih sayang dari pihak itulah. Dia punya pengalaman yang pahit gitu. Kalau misalnya gue nih, justru mental breakdown gue tuh karena kalau gue inget ya kayak itu karena pas gue trace lagi, gue sampai ke terapi kan. Dan dari terapi itu pas di trace lagi ya karena ada suatu momen yang selama ini gue sembunyiin di balik karpet. Karena that's fine. Karena you didn't process that feeling. Sama lagi. Orang dewasa selalu benar lah. Padahal kan enggak juga ya. Dan waktu itu jadi konteksnya adalah ada suatu kesalahan ya yang gue ceritain tadi, kayak gue sama teman gue itu kan. Cuma jadinya menurut gue hukumannya terlalu berat dari itu. Dan hukuman beratnya itu apa? Hukuman beratnya itu didiamkan sama figur orang dewasa ini. Jadi kayak itu kan kalau salah kok didiamkan gitu, maksudnya silent treatment. Ya jadi kayak gitu bagi anak-anak kan enggak. Maksudnya kalau dia buat salah kan harusnya dikasih tahu dong. Kasih tahu path kembalinya apa. Cuma di case itu silent treatment itu ngebuat jadi kayak abandonment jadi masalahnya. Di saat itu sih bersyukur kayak wah berarti aku nggak dihukum lagi abis nih karena udah didiemin gitu. Tapi ternyata gedenya itu jadi ke bawah abandonmentnya itu. I see. Dan jadi guiltnya kan sampai gede selalu takut misalnya beropini karena nggak mau jadi pihak yang jahat lagi. Atau jadi takut untuk misalnya kamu di kantor nih, kamu nggak mau ngambil spotnya orang karena padahal kamu deserve buat itu. Tapi kamu takut jahat. Kamu nggak mau post foto kamu liburan atau foto kamu itu karena aku nggak mau jadi, dan kamu jadi sangat-sangat sensitif sama
isu-isu berbau moralitas gitu. Kamu sangat pengen diterima karena untuk membuktikan bahwa aku bukan anak jahat itu kok. Padahal kamu sekarang umurnya 25 dan itu terjadi kamu umur 11, 12, 13 gitu. Udah lama banget. Dan mental breakdown-nya terjadi karena waktu itu belum solve nih masalahnya. Dan disembunyi-sembunyiin terus kan. Tapi pas eventually kan semua orang bakal punya fundamental human experience di mana dia akhirnya bergulat sama perasaan bersalah itu. Atau dia pola yang sama mungkin terjadi tapi di dewasa gitu. Dan akhirnya dia ketarik ke mode anak kecilnya itu. Dan itu terjadi baru sebenarnya kayak setahun yang lalu lah. Oh wow. Jadi ya itu harus cara solve-nya biar enggak mental breakdown. Karena mental breakdown-nya ini dia kemarin gue mental breakdown. Oh gitu. Enggak, tapi yang aku maksud nih kayak aku masuk mental breakdown itu di level yang dia kayak ada simptom fisiknya gitu. Yeah. Kayak misal aku baca kasus-kasus di internet gitu. Terus kayak aku ngeliat diriku di situ. Padahal sebenarnya itu over asosiasi kan. Jadi kayak karena aku merasa harus suci nih. Aku jadi ngebaca berita negatif dan itu kayak ke trigger. Dan jadi betul. Kadang bisa jadi mual gitu, kayak, jadi kayak meriang sepanjang hari gitu. Dan itu gawat sih, makanya habis itu inisiatif buat terapi dan akhirnya core masalahnya adalah untuk misahin si anak kecil itu sama si orang dewasa kan. Karena umur 12 imprintnya kan lama banget gitu kan. Udah ada jarak 13 tahun. Dan track recordnya tidak membuktikan itu sesuatu yang berulang kan. Tapi somehow kita masih proses kalau itu nggak di solve ya. Proses kemungkinan kita melakukan hal jahat selamanya. Dan bahwa itu sudah tertanam di diri kita. Dan akhirnya terapi awalnya kayak seminggu sampai sekarang udah 6 bulan nggak pergi lagi. Dan menurutku kalau di level itu ya bantuannya harus ke profesional. Gitu. It's okay to have professional help. Buku ini dan mindset will get you through the day, but internal healing will get you through a whole life. Betul. Wow. I'm getting emotional by the answer sebenarnya karena quite relatable juga dengan personal experience. Apalagi kemarin ini OT banget gue. Gen Z umur gini ya memang setiap hari suka dar-der-dor mental breakdown. Yes. Yang terjadi ya. Sesuatu yang sangat manusiawi kita anggap eksklusif ke diri kita doang. Betul. Makanya kita langsung bilang, oh man, I deserve to go to jail. I deserve to be punished gitu. Padahal getting hurt, disakiti orang, menyakiti orang, dan hal semacamnya itu adalah bagian dari jadi manusia. Dan kayak kamu harus siap menyakiti, disakiti, ditolak, menolak, semua itu kan bagian dari human experience kita. Cuma kalau kita gede dengan moralitas yang hitam putih, kita nggak bisa. Kita cuma bisa either or. Dan satu tinta yang kan merusak susu sebelangnya itu. Jadi it takes a while to reframe that. Okay. I want to tweak a little bit. What is your definition of happiness, Dan? Definition of happiness, man. Is it too heavy? You're still finding it? Atau mungkin kalau sekarang yang bikin lo fulfilled. I see, okay. True. Mungkin apa yang gue lihat atau gue look forward to tiap hari ya. Kayak misal kayak kopi. Kayak orang bilang jangan keluarin kopi 30.000 karena kalau di total dalam 1 tahun tuh bisa berapa juta. Bodo amat. Tapi kita nggak mikirnya kayak gitu ya. No. Oke, gue happy buat keluarin duit yang penting bisa ngopi. Ya ini tiap hari. Terus olahraga tuh menurut gue ngebangun identitas banget. Kamu lari ya? Nah lari terus sekarang lagi suka nge-gym juga. Itu karena bikin kayak perasaan dopaminnya. Dan dia kan ada progressionnya tuh. Progression. Tadi aku di sini terus bisa ini bisa ini. Happy. High rocks kali ya abis ini ya. Waduh. High rocks ya. Ada yang ketawa tuh. Dan abis itu ya mungkin book tour ini juga. Book tour ya. Dan buku ini jadi project baru yang bikin sesuatu kayak ke semangat baru juga. Karena kalau ngomongin konten aja kan aku udah 6 tahun 7 tahun bikin konten dan sekarang tuh udah di usia senja jatuhnya. Karena setiap konten creator tuh punya shelf life kan. Usia senja. Iya tua lu. Konten perkontenan. Iya, Zahid tua sih. Iya 6 tahun 7 tahun tuh lama. Dan orang tuh biasanya 3 tahun 4 tahun doang kan. Jadi kalau yang jago-jago tuh kan pada pivot-pivot. Misalnya Bang Radit dulu dari nulis
film, podcast, stand up comedy di podcast sekarang. Dan menurutku ini salah satu pergeseran dan juga evolusi dari brandku juga sebetulnya. Waktu itu lu nulis multi identitas sempat masih di luar negeri juga kan? Masih ya. Masih ya. Sebagian di luar, sebagian di Indonesia. Oke. Gue punya pertanyaan untuk lu berdua sih sebenarnya, karena lu berdua udah keliling luar negeri gitu. What is your memorable country? Ada nggak lu berdua? gue tahu lagi jawaban lu. Apa? Pasti Jerman. Oh Kak Fatia? Gue Madrid sih, ya Spanyol lah, iya pasti. Punya bener gak tapi? Enggak. Jerman? Enggak. Oke. Ya maksudnya memorable sih. Iya. Kayak Ada yang lebih memorable. Kayaknya menyentuh banget tuh. Yang gue nggak tahu kenapa gue suka ya, tapi kayak misalnya Swedia. Oke. Kayak gue kan ada selama 1 tahun tuh ada libur-libur semester tuh. Iya. Sebenarnya bisa dipakai buat kayak dijajah negara-negara berbeda kan. Tapi gue pakainya balik ke Swedia terus. Oh really? Ya gue nggak tahu kenapa. You're always coming back to Swedia. Iya tapi mungkin ada suatu For some reason. Apa yang menarik gitu Iya. ya? Bahkan not even Japan for me. Iya kan? Jadi Jepang juga nggak termasuk list atas. Enggak lagi. Wow. Sama sih sama. Wow. Iya kan? Ya aku kurang nemuin. Aku juga kurang nemu. Ini yang gue penasaran sama sama orang-orang yang menjelajah luar negeri. Acceptance itu Iya. kalau gue sih nggak nemu ya. Aku juga enggak. Oke. Aku juga enggak. Kalau I misalnya like the vibe estetik tapi kayak Iya, tapi kalau misalnya kayak Iya. enggak sih, not leaving a special place in my heart. Oke. Iya, kayak ya udah gue kuliah di situ, iya. Tapi ya udah. Oke. Oke, ini masih pertanyaan untuk lu berdua juga sih. Lesson apa yang paling memorable dari travel luar negeri? Pelajaran apa yang paling lu especially dapetin? Zahid ya, karena Zahid waktu gap year-nya itu keliling kan? Keliling beberapa negara. jadi duit konten tuh gue puter buat travel lagi. Wow. Luar biasa loh. Iya. Apa Zahid yang memorable? Pelajaran Pelajaran paling penting atau kayak Iya. what did you find? Opsi kehidupan dan cara hidup tuh Banyak tidak itu. terbatas itu. Yes. Jadi sekarang tuh dulu misalnya kita kan udah diajarin nih dengan sistem moral satu. Iya. Dan mungkin pengalaman dewasa tuh membuat kita mempertanyakan apakah sistem benar salah ini udah pakem gitu nih, kita harus nurutin itu. Yeah. Tapi ternyata pas keluar tuh ya jadi bisa lihat alternatifnya kan. Dan dulu tuh aku takut buat pulang kampung karena ya tadi pengalaman burukku ada di situ. Jadi kadang tuh kita takut pulang kampung karena pas kita pulang kampung kita teringat sama semua momen itu dan kita tertarik ke garis start lagi. Cuma gimana caranya bisa reframe sekarang? Adalah dengan punya pengalaman observasi budaya orang lain. Jadi sekarang pas pulang kampung, aku nggak ngerti aku sebagai seorang anak yang lagi pulang, tapi seseorang yang sedang mengobservasi suatu lingkungan gitu. Jadi mode solo travelnya itu bisa dipakai juga ke upbringing kita. Jadi misalnya kalau dulu kita merasa sangat-sangat dijudge dan takut, kita hidup udah seberhasil apa, pencapaian sebanyak apa, takut di scrutinize sama lingkungan kita. Kalau misalnya kita datang sebagai solo traveler nih, pulang kampung, kita jadi orang yang mengamati aja. Kita nggak jadi bagian dari hakim moral lingkungan itu gitu. Kita cuma lihat, oh ternyata di masyarakat ini mereka melihat ini tuh seperti ini. Sebagaimana aku ngelihat masyarakat Bangladesh, India, India. Aku cuma pengamat di situ. Dan pas pulang kampung, aku juga bisa jadi pengamat lagi. Indeed. Kalau lesson learn aku itu lebih ke sistem pendidikan ya. Maksudnya karena aku sempat ngerasain SMA formal gitu ya di Spanyol. Gue ngerasa gue gak belajar apa-apa lagi di sini. Wow. Maksudnya I know math gitu kan, gue tahu teori biologi apa segala macam. Tapi pengetahuan apa sih generalnya itu nggak ada loh gitu. Bahkan kayak I first know kalau misalnya di Amerika itu sistem vote-nya itu nggak seperti kita di Indonesia. Itu ketika aku kayak exchange, aku ngobrol sama temanku yang exchange juga dari Amerika tahun 2016. Itu juga waktu Trump juga yang menang presidennya gitu. Terus kayak oh beda ya. Jadi mereka tuh dia kayak juga punya electoral votes sama
satunya itu. Jadi satu suara bukan satu vote bukan satu suara di sana. Itu beda. Habis itu kayak ada temen aku yang datang dari Afghanistan. Dia kayak betapa perempuan itu bener-bener nggak bisa sekolahnya di sana. Kayak kok gue nggak tahu sih gitu. Jujur ya, kayak di sekolah gue nggak ada yang kasih tahu. Terus kayak nggak penting aja gitu kita buat ngobrolin hal itu. Apalagi gue anak IPA. Mungkin kalau teman-teman yang IPS mungkin bisa tahu-tahu sedikit lah dari pelajaran kayak sejarah dunianya dia. Tapi jujur gue sebagai anak IPA gue nggak tahu kayak those issues existed di luar sana gitu. Jadi kayak itu bener-bener eye opening parah. Kayak wah gila, masalah dunia tuh jauh lebih kompleks ya daripada yang kita kira. Gue pikir kayak turunan limit itu susah, tapi ternyata masalah dunia tuh jauh lebih kompleks loh daripada yang gue tahu gitu. Nah, ya itu juga salah satu alasan aku menemukan passion aku akhirnya tuh ternyata di international relations dan politics gitu ya, karena kayak I'm curious to know kayak how politics works, how the world works, gak cuma di Indonesia aja, tapi bagaimana the politics in this world itu tuh works gitu loh. Yeah, I think that defines your multi identity as well. Nah, aku bersyukur juga sih, untungnya walaupun memang kebanyakan orang di sekitar aku itu datang dari pemikiran konservatif monoidentitas, untungnya orang tua aku tuh tidak pernah membatasi aku gitu ya. Tidak pernah mengkotakkan aku kayak aku harus PTN top 1 dunia kayak atau kayak harus kedokteran atau harus kayak di STAN karena papaku anak STAN kan biasanya gitu kan, biasanya kayak orang tuanya dokter, kebanyakan anaknya dokter, atau kayak papaku dari STAN kayak anaknya dari STAN. Ternyata aku sama adik-adikku nggak ada sama sekali yang kuliah di STAN, which is okay juga, nggak apa-apa, dan mamaku nggak kuliah by the way gitu. Nah jadi aku lumayan bersyukur karena diberikan kebebasan mungkin ya untuk memilih what I want to be. Gitu sih. Oke. Kayaknya kita sudah sampai di ujung. Ada satu pertanyaan. Kemudian nanti aku pengen Zahid juga mempromosikan bukunya. Iya. Mungkin pertanyaan. Abis ini tur kemana lagi? Ada nggak nextnya? Depok. Oke. Pekanbaru. Surabaya, Malang nyusul ya. Oke. Let me know ya kalau ke Surabaya ya. Ada temen aku yang request Pontianak katanya. Pontianak. Catat dulu. Nah jadi pertanyaanku yang terakhir adalah untuk Zahid, untuk teman-teman yang lagi struggle dengan identitasnya, apa yang pesan yang bisa Zahid berikan? Iya. Tarik nafas. Terus step back, mundur ke belakang. Lihat dari kacamata pertama. Kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu ada dalam permainannya, ya kita terlalu invested untuk benar dalam segala cara. Tapi pas kita udah keluar, jadi pengamat, kita bisa lihat secara objektif mana yang paling baik buat kita. Oke. That's it? Oke. Dan selain itu jangan lupa bukunya dibaca. Bisa dibeli di mana? Multi identitas. Iya. Ini bisa dibeli di mana? Kayak ya aku selalu ngebagiin ini juga di channel YouTubeku, tapi menurutku dengan punya buku ini kamu jadi bakal punya kayak guidebook ya, kayak yang bisa kamu referensiin. Kalau di rumah aku punya gantungan kunci dari Jogja, aku lihat oh man aku punya history dengan Jogja. Kalau kamu punya multi identitas di rumah, kamu lihat oh man aku adalah seorang multi identitas. Ini bisa dibeli di mana? Di Gramedia, di e-commerce. Ya e-commerce ada. Oke. Thank you so much Zahid for sharing. Thank you Kak Rehan dan Kak Fatia. It's a very insightful session. Hari. Semoga teman-teman bisa menemukan identitas kalian. And that's it for today's episode. Maybe we'll see you guys in next episode. The next episode. See you everyone. Bye. See you.